Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu presentasi ujian tengah semester dalam mata kuliah Sistem Paradigma. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Fadil Alan Maulana dengan NIM 242520126. Pada kesempatan ini, saya akan membahas isu yang cukup krusial di era digital ini, yaitu bagaimana studi kasus dan isu krusialnya di dalam dunia digital yang makin kompleks. Dan studi kasus yaitu yang paling krusial juga adalah skandal Cambridge Analytica yang menunjukkan bagaimana algoritma itu bekerja dan mengapa isu privasi itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dan yang menjadi fokus di sini adalah algoritma, privasi, dan cara berpikir digital. Oke, mungkin langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu tentang data science, privasi, dan sistem rekomendasi. Di sini saya menemukan poin-poin yaitu algoritma, perilaku pengguna, dan privasi. Bagaimana algoritma data science itu bekerja dalam menganalisis perilaku pengguna media sosial, yang mungkin secara sederhana sistem ini mengumpulkan bagaimana berbagai data itu dari aktivitas pengguna seperti riwayat klik, mungkin juga tanda suka, hingga lokasi pengguna itu. Dan data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menemukan pola tertentu. Jadi pola-pola yang sebelumnya si pengguna itu lakukan itu dianalisis dan bagaimana model prediktifnya. Model ini digunakan untuk mempersonalisasi konten dan iklan yang ditampilkan kepada pengguna. Jadi sistem rekomendasi berasal dari sistem analisis yang seperti itu. Inilah yang mungkin menjadi sebab ketika kita sering merasa konten yang muncul di media sosial itu terasa sangat sesuai dengan minat kita. Jadi konten-konten yang dihasilkan itu dari perilaku diri kita yang sebelumnya mengikuti atau melihat konten itu. Dan juga mungkin muncul masalah data yang tanpa izin. Menurut saya juga seperti itu, eh, perlu kita koreksi atau gali lagi terkait itu bagaimana data-data yang kita miliki di media sosial itu menjadi sangat krusial di kemudiannya. Dan untuk yang kedua, apakah hal itu mungkin menjadi atau pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Mungkin dari sisi positifnya yaitu tentu itu adalah bentuk yang kemajuan teknologi, karena mungkin personalisasi tersebut dapat meningkatkan kenyamanan pengguna serta efisiensi bisnis. Namun ketika data yang seperti itu, data tanpa izin itu terus dikumpulkan dan mereka menganalisis tanpa izin itu, seperti pada kasus Cambridge Analytica yang tadi saya sebutkan di awal, yang dimana itu Cambridge Analytica mengakses data 87 juta pengguna tanpa persetujuan. Maka hal ini jelas merupakan privasi pelanggaran. Jadi pelanggaran privasi itu yang dilakukan Cambridge Analytica itu. Dan menurut pribadi saya sendiri, teknologi seperti ini sangat mungkin tentu bermanfaat sekali. Namun harus diatur dengan etika dan mungkin ada regulasi-regulasi yang harus tepat dan pelanggarannya pun juga tepat gitu. Jadi nanti untuk masuk ke soal yang ketiga, yang C, tentang terkait sistem rekomendasi. Itu membantu atau malah membatasi. Jadi mungkin saya akan melihat dari segala sisi, yaitu bagaimana sistem rekomendasi seperti TikTok atau YouTube, Instagram juga, apakah mendidik atau justru membatasi pola pikir. Saya melihat di mana bahwa algoritma itu dapat membantu kita menemukan informasi yang bisa relevan. Mereka algoritma itu membantu menemukan konten baru sesuai minat pengguna itu sendiri. Jadi ada manfaat juga dari algoritma yang seperti itu. Apakah minat atau hobi itu yang di konten itu sesuai dengan kita. Namun mungkin di sisi lain, sistem rekomendasi itu malah membuat kita terjebak dalam virtual bubble ya, yang diciptakan virtual bubble itu. Jadi di mana kita hanya terpapar dalam satu sudut pandang saja gitu. Hal ini berpotensi membuat
malah memperkuat bias atau menghambat keterbukaan berpikir kita. Jadi seperti jerat atau penjara dalam sistem berpikir kita sendiri. Mungkin oleh karena itu literasi digital mungkin sangat penting juga untuk agar pengguna bisa mengakses informasi secara kritis dan seimbang. Jadi proses-proses yang direkomendasikan itu kita saring melalui cara berpikir kita yang terbuka dan kritis itu. Dan untuk masuk ke soal yang kedua, yaitu transformasi di dalam perbankan, bagaimana transformasi digital layanan perbankan itu menjadi sangat modern sekali. Bagaimana ketika kita dahulu bertransaksi di bank dilakukan secara konvensional, yang mungkin kita datang ke kantor melalui dan mengambil antrean dan menunggu giliran, itu membutuhkan waktu yang cukup lama mungkin. Dan dengan transformasi digital itu, kini malah kita bisa dipermudah dengan hadirnya layanan seperti Bank Jago, Genius, mungkin juga BRI Digital Branch, m-banking di bank itu mempermudah kita untuk bertransaksi gitu. Dan mungkin hampir semua layanan dapat diakses secara mandiri melalui aplikasi digital. Dan apa saja sih yang mungkin berubah di dalam transformasi paradigma layanan perbankan itu? Tentu ada beberapa komponen yang mungkin menjadi faktor utama di dalam perubahan itu, yaitu tentu perubahan dari manusianya itu sendiri, terus prosesnya itu sendiri, dan teknologi. Jadi yang pertama manusia, bagaimana nasabah menjadi lebih mandiri dan pegawai seperti teller kini menjadi lebih berperan sebagai konsultan layanan. Itu manusia sudah berperilaku seperti menurut saya malah lebih terbantu akan adanya transformasi itu. Dan untuk yang kedua itu teknologi, bagaimana teknologi itu mengadopsi teknologi seperti mobile m-banking dan chatbot AI yang mungkin sudah berkembang pesat, dan layanan-layanan itu dimasukkan ke teknologi yang seperti ini, AI dan mobile apps gitu. Dan untuk prosesnya sendiri, perubahan yang terjadi yaitu proses bagaimana transaksi tetap lebih cepat dan fleksibel dan tidak lagi tergantung pada layanan tatap muka dan fisik begitu. Dan apa sih dampak dari perubahan yang semacam itu? Tentu efisiennya dan tetap rawan kesenjangan digital. Bagaimana kesenjangan digital itu ketika ada seseorang atau pengguna nasabah yang tidak paham atau minim literasi digital, di situ terdapat kesenjangan untuk digital itu sendiri. Jadi dari sisi tenaga kerja, peran transaksional semakin tergantikan dan mungkin lebih mudah. Namun ini mendorong juga untuk pegawainya untuk mengembangkan keterampilan yang lebih strategis. Dan itu masuknya ke kesenjangan digital. Dari sisi layanan, pengguna dapat mendapatkan kemudahan akses 24 jam serta pengalaman yang lebih efisien tentunya dan terpersonalisasi. Jadi efisien dalam transaksi dan sebagainya itu lebih cepat gitu. Meski begitu tetap masih ada tantangan seperti menurunnya interaksi personal dan yang lagi-lagi kesenjangan digital itu di kalangan masyarakat yang kurang melek teknologi. Bagaimana sih mungkin nasib pegawai itu sendiri ketika semuanya itu digantikan dengan digital? Tentu pegawai itu harus tetap beradaptasi bagaimana menjadi konsultan finansial, bukan hanya sekedar pelayan transaksi, tetapi pegawai itu harus melek juga untuk teknologinya. Mereka perlu memiliki soft skill seperti komunikasi dan empati, serta hard skill seperti pemahaman teknologi itu sendiri dan analisa data dari digital itu. Dan dengan demikian mereka tetap bisa memberikan nilai dan dampak yang baik bagi bank itu sendiri dan diri mereka sendiri, dan mungkin bisa melalui hubungan yang kuat dan solusi personal bagi nasabah begitu. Dan mungkin untuk soal yang ketiga tentang keamanan digital, human error dan sistem keamanan digital, bagaimana
dan siapa yang bertanggung jawab. Tentu ada tingkatannya di sini. Saya menjabarkannya yaitu ketika coba kita bayangkan ketika kita lupa mengunci loker di kampus yang berisi laptop dan dompet. Ketika semua barang hilang, kita menyadari bahwa itu adalah kesalahan kita sendiri. Hal ini mirip dengan kelalaian pengguna komputer yang mungkin seperti kita tidak memasang antivirus, tidak menggunakan kata sandi yang mungkin kuat, dan sembarangan mengklik tautan yang tidak aman. Seperti kita juga mengunduh dari web-web yang mungkin tidak eh, jelas sumbernya begitu. Itu juga rawan terhadap malware dan eh, apa namanya eh, dan bisa mengindikasi di mana letak virus itu. Jadi tidak mengklik tautan secara sembarangan. Apa sih resikonya dan apa sih resiko kelalaian ini sebanding dengan kesalahan teknis sistem? Tapi menurut saya, iya juga kelalaian pengguna bisa mengakibatkan peretasan akun dan juga pencurian data. Namun kesalahan yang seperti sistem bug dan celah keamanan juga dapat menyebabkan kebocoran data secara besar-besaran, seperti contoh ketika eh, data di Indonesia itu yang seperti contoh kasus tahun berapa itu, bagaimana server data yang ada di Indonesia itu berhasil diretas. Itu menunjukkan bahwa sistem keamanan di pusat data Indonesia sendiri masih cukup lemah dan sangat lemah. Untuk sekelas Indonesia sebagai sekelas negara itu sangat payah begitu. Namun menurut saya juga kesalahan itu tetap harus di uh, minimalisir, dan seperti pernah terjadi pada sistem siakat. Jadi kedua jenis kesalahan itu menciptakan celah serius pada keamanan digital. Dan juga pada pengalaman pribadi sendiri, saya pernah menyaksikan bagaimana teman saya akunnya diretas karena menggunakan kata sandi yang cukup lemah dan jelek. Dia menggunakan pola sandi yang dengan nama dan tanggal lahir seperti Bimo 1234, itu sangat lemah banget, dan itu tidak mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Di sisi lain, kita juga sering mendengar tentang kebocoran data karena kelemahan sistem. Keduanya tentu sama-sama perlu diwaspadai dan dicegah dengan langkah yang tepat. Dan di situ ada poin-poin atau tingkatan. Yang pertama, tetap kita harus punya kesadaran dan perlindungan. Bagaimana kita bisa secara sadar dan melindungi data pribadi itu secara mandiri gitu. Terus yang kedua itu yang resiko fatal, bagaimana dari pengguna atau sistem. Seperti yang saya jelaskan tadi, masih terdapat atau apa namanya sistem-sistem yang mungkin masih lemah keamanannya, dan juga pengguna yang masih belum memahami bagaimana dia berperilaku di dunia digital itu. Dan untuk yang poin ketiga yaitu kelalaian digital, itu kelalaian dari pengguna itu sendiri, tentu perlu diminimalisir sedemikian rupa. Tentu itu sama-sama beresiko antara human error dan sistem error. Pengguna tentu bisa diretas karena keteledoran itu sendiri. Contoh nyata seperti di sekitar kita, bagaimana seperti yang saya jelaskan soal teman saya yang akunnya diretas karena menggunakan kata sandi lemah. Itu tentu karena keteledoran dari si pengguna sendiri. Dan untuk si sistemnya itu bisa muncul karena bug. Bug itu bisa membocorkan data. Yaitu pencegahannya bisa kita lakukan dan dilakukan oleh sistem itu sendiri. Oke, untuk soal yang keempat tentang terkait smart city dan budaya lokal, apakah smart city itu canggih? Apakah smart city itu sudah cocok dengan budaya lokal kita? Kita akan menganalisis itu. Di sini saya menampilkan beberapa poin juga, ada 3 poin, yaitu terkait poin pertama aplikasi data. Tentu banyak daerah yang mungkin belum menggunakan data atau
aplikasi digital yang semacam itu untuk mungkin daerah-daerah yang pelosok di Indonesia mungkin masih banyak yang tidak menggunakan aplikasi digital. Dan juga untuk daerah seperti kota-kota besar seperti mungkin banyak kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung itu sudah menggunakan aplikasi digital. Untuk yang poin kedua yaitu nyaman tatap muka. Bagaimana warga atau budaya di Indonesia itu lebih sering atau lebih suka bagaimana ketika kita berkomunikasi atau apapun itu, mereka lebih suka bersosial dan lebih suka untuk bertatap muka begitu. Dan untuk yang ketiga itu teknologi harus mengikuti budaya, bukan malah yang memaksakan perubahan. Jadi teknologi itu tetap bisa menghitung atau menganalisis bagaimana budaya atau pola dari masyarakat yang akan dimasukkan teknologi itu. Jadi perlu adanya manusia yang sebagai menginilisasi teknologi itu ke daerah yang mungkin cukup pelosok gitu. Itu peran juga dari si IT untuk mengenalkan teknologi sesuai dengan budaya lokal. Seperti contoh terkait smart city yang canggih, kita bisa mencontoh yang seperti saya sebutkan tadi, seperti di Jakarta. Saya pernah melihat di Jakarta itu ada aplikasi, enggak tepatnya itu di Tegal malah, atau Sumeneb, yaitu mereka jarang menggunakan teknologi karena masyarakat lebih percaya menyampaikan keluhan secara langsung ke aparat desa ketimbang melalui aplikasi. Itu jelas tadi seperti yang saya untuk poin ketiga itu adalah pola budaya yang mungkin perlu gali lagi atau analisis lagi dan temukan solusi dari itu. Tentu ini menunjukkan bahwa paradigma sosial dan budaya masyarakat mungkin sangat berpengaruh dalam penerimaan teknologi. Mengapa budaya lokal itu lebih penting? Karena masyarakat tetap lebih cenderung mengikuti kebiasaan yang sudah mereka percayai dan sudah mereka lakukan selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan literasi digital yang mungkin cukup rendah dan keterbatasan akses yang menghambat adopsi aplikasi digital itu. Jadi mereka belum merasakan manfaat langsung dan belum bisa berpartisipasi akan adanya teknologi itu. Siapa yang membangun budaya digital itu sendiri? Siapa yang bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif itu? Menurut saya semua pihak harus terkait, tidak terus dari manusianya, dari pemerintahnya, dari swastanya, dari penginilisasi teknologinya itu. Semua hal, semua aspek, semua sektor itu harus terkait. Yang pertama tentu dari pemerintah, bagaimana pemerintah itu menjadi atau membuat kebijakan dan penyedia infrastruktur. Pemerintah itu adalah poros bagaimana kebijakan-kebijakan yang tetap membangun budaya lokal di tengah budaya digital itu. Dan yang kedua, swasta dengan sebagai inovator dan pengembang teknologi, mereka yang menyediakan teknologi itu sendiri. Jadi swasta tetap harus memperhatikan dan memperhitungkan bagaimana membuat atau membangun budaya lokal berbasis digital gitu. Terus dari masyarakat itu sendiri, yaitu tetap pengguna aktif sebagai pengguna dan pengumpan balik dari poin kedua sebelum ini. Terus yang keempat, pendidikan, yaitu sebagai menanamkan literasi digital sebagai sarana utama tentu untuk membentuk pola pikir dan literasi digital. Kolaborasi dari keempat aktor ini tetap sangat diperlukan karena supaya agar smart city benar-benar inklusif dan bermanfaat bagi semua kalangan gitu. Jadi untuk terakhir, bagaimana teknologi ini berkembang, bagaimana teknologi ini bisa tetap menyesuaikan dengan budaya manusia Indonesia, kita perlu adanya berpikir yang kritis dan mendalam, melebarkan
pikiran itu sendiri. Kita lebih menganalisa, kita melihat dari berbagai sudut pandang. Jangan hanya memaksakan teknologi itu untuk masuk untuk di masyarakat yang masih menganut budaya lokal gitu. Mungkin itu untuk menjawab soal-soal UTS pada matkul sistem paradigma. Sebelumnya dan sesudahnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyelesaikan ikuti sampai akhir dan tetap terus maju untuk teknologi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.